Bisa juga dikirim ya, asal Nah, ada yang bertanggung jawab. nanti dulu. Oh, Nah, tidak semua. Oke. Mereka yang tidak tercover oleh kita dan tidak bisa dapat, di blog saya itu udah kita expose gambar inkubator darurat. Oke, untuk apa itu? Untuk orang bikin sendiri. Caranya adalah cari kardus segini. Ada dong kardus segini di mana-mana. Bersih. Ya. Atasnya dibuka. Kasih lubang. Jadi kayak gini. 3 atau 4 samping kanan kiri. Terus kasih lampu duduk 40 watt. Sama kan sama kita. 40 watt. Mata bayi ditutup kayak gini. Oh. Jadi matanya ditutup. Mata bayi harus ditutup. Modalnya cuma ini aja 100.000. Itu udah cukup. Itu udah cukup. Darurat. Udah ada 2 yang mengikuti petunjuk kami dan di anaknya selamat. Anaknya selamat. Tadi bicara soal paten. Ini kan barang berharga, temuan berharga. Lepas dari waktu penelitian ada donasi dari luar ya. Tapi setelah berhasil begini kan biasanya orang kemudian mematenkan dan kemudian memproduksi dan mengkomersialkan. Benar. Jadi Anda sendiri gimana? Jadi saya sendiri jargonnya anti paten. Sebetulnya ada sebab. Kenapa? Tidak 100% saya anti paten. Tapi begini. Ini barang udah saya state ya 2,5 juta. Murah. Kemudian kalau ada orang yang mau bikin, UKM kan yang bikin 2,5 juta. Dengan senang hati saya ajarin bagaimana bikin. Kenapa? Karena ini untuk golongan menengah ke bawah. Kalau ini dipatenin, orang yang mau bikin mesti bayar ke saya dan sebagainya, dia akan jadi mahal harganya. Anda kalau sertifikasi, misalnya ISO, barang kita nih, ini mesti di Singapura, Pak. Bayarnya 200 juta. Berapa harganya nanti kalau dibebankan kemari? Gitu. Tapi Anda kan nggak bisa kaya, Raihan nggak bisa kaya. Gini, Anda nggak akan laku sampai 10 juta. Kenapa? Karena saya udah state harganya 2,5. Paling banter Anda jual ya, di luar semahal-mahalnya 5 juta. Untungnya 2,5 juta kan? Iya. Berarti Anda UKM. Kalau pengusaha gede nggak mau, dia untung 2,5 juta, Pak. Oke, jadi Anda membuka peluang UKM juga untuk mencari keuntungan dari hasil karya Anda. Jadi lebih banyak bayi bisa tertolong kan? Dan banyak usaha-usaha semacam muncul. UKM. Kan untung cuma 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, itu UKM. Nggak, silahkan aja bikin. Oke, jadi kalau ada usaha kecil menengah yang tertarik memproduksi, Anda izinkan. Kami ya? ajarin, Pak. Kami ajarin. Karena ini bikinnya Jadi walaupun Anda nggak begini. pelit ini bagi-bagi ilmu. Padahal risetnya kan susah. Nggak boleh pelit, Pak, kalau ilmu. Harus kita bagiin gratis. Ilmu ini dari Allah sebetulnya. Kalau Allah mau cabut ilmu kamu dalam sedetik, hilang, Pak. Sedetik hilang ilmu kita. Benar. Ini semua dari Allah. Rehan gimana, Rehan? Nilai-nilai yang Bapak dengar tadi. Itulah itu yang bikin cocok dengan kamu ya. Iya, masalah itu uang mau gimana, mau cara kaya kalau begini. Ya, kalau kaya mah urusan duniawi lah istilahnya. Kalau akhiratnya gimana nanti misalkan. Ya, tabungan amalnya lah istilahnya. Setidaknya nyicil dari awal istilahnya. Ini mudah-mudahan banyak anak muda yang mendengarkan acara ini. Insya Allah. Iya. Oh, ada tamu. Apa kabar, Pak Dokter? Nah, ini ada ini Bang dengan Andi nih. Raldianto. Dokter Raldianto. Panggilannya Dokter Yanto. Yanto. Yanto juga Dokter Aldi. Oh. Nah, ini Rehan, asisten saya. Iya, jadi kebetulan ini ya. Dari tadi Dokter Yanto. Iya. Memang Profesor Aldi ini selalu dari tadi bilang bahwa memang bukan ahlinya, tapi ini sudah dibicarakan dengan ahli-ahlinya. Nah, mungkin karena itu ngundang Dokter Yanto ke sini ya, supaya saya percaya ya. Iya. Kompetensinya ada di dia. Ada dia. Nah, Dok, pertama mau tahu dulu, setiap bayi yang masuk inkubator itu biasanya masalahnya apa? 1. Biasanya lahir BBLR, berat badan lahir rendah, di bawah 2,5 kilogram. Dan itu yang mengancam adalah kedinginan, hipotermi. Hipotermi itu membuat meninggal pasien itu bisa. Jadi hanya penurunan suhu yang mendadak meninggal. Jadi bayi itu diupayakan untuk seperti dalam kandungan ibunya. Dengan suhu berapa? Suhu biasanya sekitar suhu ibunya 35-36 gitu. Jadi upaya di luar kandungan, jadi alat diciptakan untuk suasana suhu yang sekitar itu.
sehingga jadi- bisa untuk kelangsungan hidup si bayi tadi. Maka itu perlunya inkubator. Inkubator. Terus biasanya dalam kasus apa lagi? Selain itu ada atau memang hanya itu? Umumnya itu Pak, pada Umumnya. lahir rendah dengan tentunya ada pada lahir rendah itu ada komplikasi-komplikasi dan lainnya. Misalnya, Tapi yang diamankan dulu adalah supaya tidak terjadi. suasana lingkungan untuk si bayi itu tadi. Kalau kedinginan tuh pernapasannya gimana, Mas? Ya bisa cepat terus bisa berhenti, Berhenti. apnu, tidak bernapas. Oke, jadi dengan apa yang Anda lihat dan saya yakin Anda juga pasti sudah diskusi dengan Profesor Raldi, menurut Anda inkubator ini layak nggak untuk diproduksi massal untuk membantu orang-orang yang mungkin tidak punya kemampuan? Sangat layak dan inkubator ini menurunkan angka kematian bayi, infant mortality rate, dan itu indikator kesehatan. Dan di Indonesia masih berapa? 30/1000. 30/1000 dibandingkan Malaysia 6/1000. 6/1000 coba. Oh, Dan itu yang 30 diukur. lawan 6 ini ya. Jadi per 1000 kelahiran itu Iya, 30 bayi yang 30 mati. yang Itu meninggal. Indonesia. Iya. Malaysia per 1000 kelahiran 6 yang aja. mati bayi. Jadi Jauh itu sekali. indikator kesehatan. Kalau mau maju itu cukup. Nah ini dan ini jelas untuk generasi, bicara generasi. Generasi masa datang. Yang ini mahal dan biasanya ya 50 juta di rumah sakit tuh. 50 juta. Dan yang menarik memang Anda sendiri ya, karena Anda merelakan, mengikhlaskan temuan Anda ini memang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan menengah bantuan ke bawah ya. ya. Sebab ini kalau dikomersialkan bisa juga. Luar biasa. Baik, paling tidak tenang hati saya mendengar pernyataan Anda. Kalau beliau tadi yang menjelaskan belum tenang saya. Belum percaya. Ya. Bukan belum Kompetensinya di percaya, dokter ya. belum tenang. Oh, belum tenang. Tapi omong-omong, dari tadi kita cuma di ruangan ini dan saya dengar Anda kan pandai memainkan alat musik, flute, gitar. Tapi hari ini boleh nggak kita sedikit relax di kampus Universitas Indonesia ini karena danaunya indah. Gitu ya? Boleh nggak Anda memainkan flute ya? Anda dan kita menikmatinya sebelum kita berpisah? Gitu. Iya, Anda udah lihat danaunya? sudah. Udah. Oh, kok bagus ya. Cuma musiknya yang belum. kurang, Oh. kurang lengkap tanpa musiknya. Bolehlah saya bawa Ya. flute-nya tadi Kita saya taruh di kesana bawah, ya. ada di Dokter Yanto kalau nggak keberatan ikut kita ke sana. Apa mimpi Anda ke depan berkaitan dengan hasil karya Anda ini? Kami ingin mengembangkannya ke 34 provinsi. Nah, akhirnya kita sudah berada di tepi danau di Universitas Indonesia. Apa mimpi Anda ke depan berkaitan dengan hasil karya Anda ini? Kami ingin mengembangkannya ke 34 provinsi. Oh, di semua provinsi di Di semua Indonesia. provinsi. Tapi tentu tidak mudah. Tentu. Nah, tantangan terberat yang Anda hadapi dalam mewujudkan mimpi Anda tadi agar inkubator ciptaan Anda ini bisa berada di seluruh pelosok di 34 provinsi, apa tantangan yang terberat? Pertama adalah perlu adanya UKM Manufacture Incubator. Jadi UKM ini semua sebetulnya bisa bikin inkubator. Tapi kan harus disupport dari segi teknis dari kami. Jadi kami bersedia memberikan bimbingan kepada UKM untuk membuat inkubator murah ini. Tapi tekad Anda untuk mewujudkan tinggi nih ya? Tinggi. Dan itu harus bisa, Pak. Ini untuk masa depan bangsa. Seperti kata dokter tadi. Nah, Dokter Yanto, bisa Anda cerita apa manfaatnya inkubator semacam ini di daerah-daerah seperti di Maluku? Ya sebenarnya Maluku berapa tahun yang lalu saya waktu bertugas itu sangat kasihan ibu-ibu yang melahirkan yang dengan anak yang prematur tadi. Ke puskesmas jauh, harus melewat gunung, lewat laut, apalagi daerah Maluku. Kadang-kadang obat besar. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk bisa tertolong. Sehingga cita-cita ini sangat luhur, apalagi bisa dengan tidak mengeluarkan biaya. Sangat menolong sekali. Nah, tapi kalau di daerah, di desa-desa, ini kan sering listrik ya, kemudian fasilitas lain yang dibutuhkan untuk inkubator ini kan tidak mendukung. Benar.
Jadi inkubator kami ini sudah saving energi ya 40 watt. Tapi itu pun di daerah masih biarpet Pak. Jadi kalau mati lampu aja udah susah. Jadi pengembangan kami selanjutnya dari segi teknis adalah mengembangkan tanpa listrik. Inkubator tanpa listrik. Inkubator Lalu tanpa pakai listrik. apa? Lalu kita sekarang ini idenya adalah menggunakan baterai. Namun baterai itu kan kalau menurut saya ada umurnya juga. Jadi kita akan menggunakan kombinasi baterai. Jadi bisa lama. Iya. Nah, di akhir acara ini karena Anda sudah pegang alat musik. Ini alat musik namanya apa? Flute. Flute. Anda memang kami dengar suka musik. Benar. Orang aneh-aneh memang suka aneh-aneh juga ya. Ada orang bikin inkubator tapi suka musik. Coba Anda boleh dong mainkan untuk penonton Benar. Ki Candy. Iya, tepuk tangan dong. Baik, menarik sekali. Terima kasih. Profesor Raldi, senang sekali bisa Sama, ngobrol saya dengan juga Anda, senang. menginspirasi banyak orang. Dan tentu kita berharap apa yang Anda impikan itu bisa terwujud. Insya Allah. Dan karena itu pula saya datang bersama teman-teman dari BRI. Aduh, Ya, tepatnya menakutkan nih. teman-teman dari Yayasan Baitul Maal, ya. Nah, teman-teman ini ada Mas Iqbal dengan Pak Eko ini. Nah, silakan. Apa kabar Mas Iqbal? Terima kasih nih Pak Iqbal. sudah mau datang. Mas Eko, apa kabar? Apa kabar, Nah, Pak ini Eko? profesor yang saya ceritakan. Baik. Nah, mungkin ke Mas Iqbal. Ini kan waktu kami ceritakan tentang apa yang dilakukan Profesor Raldi ini, kemudian teman-teman dari Yayasan Baitul Maal kemudian tertarik. Katanya ini sesuai dengan misi kami. Gitu. Nah, saya nggak tahu misinya apa sih yang membuat Anda tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Profesor Raldi ini. Ya, kalau mungkin kita bercerita sedikit ya, Prof. Jadi Baitul Maal BRI ini satu lembaga yang menghimpun dana zakat dari seluruh pekerja BRI se-Indonesia. Gitu ya. Ya, misi kami mendekati apa yang ada di tagline BRI, melayani dengan setulus hati. Kalau kami percaya bahwa seperti yang semua orang meyakini, bekerjalah dengan tulus, maka Tuhan yang akan menggerakkan hati orang yang tulus yang lain untuk bekerja bersama kita. Itu terjadi. Amin. Gitu. Jadi rasanya di sini sudah bekerja dengan hati, kami yang memiliki hati yang lain itu ikut bergetar dan beresonansi. Alhamdulillah. Mungkin itu, Prof. Sampaikan terima kasih kami kepada semua. Insya Allah. Iya. Nah, saya dengar Anda dan teman-teman dari YBM BRI ingin memberikan dukungan. Iya. Nah, dukungannya itu apa? Ya, Prof, ini ada titipan amanah dari para pekerja BRI seluruh Indonesia
40 inkubator untuk keluarga kurang mampu. Mudah-mudahan memang bisa menjadi kebahagiaan tersendiri buat mereka melalui program. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan BRI yang telah menyumbang 40 inkubator dan semoga banyak bayi yang bisa tertolong dengan inkubator tersebut. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, selamat. Mungkin dari Profesor Raldi, dengan adanya 40 inkubator ini apa yang Anda harapkan? Ya, jadi ini pemicu buat kami bahwa masyarakat sudah percaya kepada apa yang kami lakukan. Dan sejauh ini selama 2,5 tahun sudah 160 bayi terselamatkan. Dan alhamdulillah mereka semua mendoakan kami. Dan kami sampaikan bahwa kami akan menyebarkan ke seluruh Indonesia. Kami doakan Pak, semoga bisa tercapai cita-citanya. Sehingga seluruh bayi prematur bisa tertolong di Indonesia. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yanto. Terima kasih Terima kasih, Profesor Pak. Raldi. Terima Ya, kasih Pak. Mas Eka juga. Terima kasih untuk mau hadir Terima kasih di Mas. sini. Ya. Dan Terima kasih. itu tadi kisah Terima kasih, Pak. inspiratif dari kampus UI di Depok. Kita sudah melihat bagaimana Profesor Raldi dan teman-temannya membuat inkubator dan tujuannya pun sudah jelas untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, tapi mungkin tidak mampu untuk mengakses yang ada di rumah sakit. Nah, untuk itu masih ada lagi kisah inspiratif lainnya yang akan saya ceritakan kepada Anda semua. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus Kick Andy on Location. Saya pasti selalu bilang terima kasih ya ke Prof. Raldi itu. Saya selalu ikutin perkembangannya beliau ya. Itu banyak meminjamkan kemana-mana gitu. Ya, dengan adanya Prof. Raldi dengan sumbangan seperti ini, alhamdulillah membantu sekali untuk masyarakat sekitar kita. Kebetulan ya bisa dilanjutkan lagi terus ke bidan yang di pelosok juga. Mudah-mudahan sevisi gitu. Dan tahu-tahu malah ada sumbangan dari Yayasan Baitul Mal BRI 40 inkubator. Kami merasa berbesar hati dan merasa yakin bahwa insya Allah 34 provinsi seluruh Indonesia bisa tercover oleh layanan gratis inkubator bayi. Banyak orang terpinggirkan, termasuk di antara mereka adalah anak-anak. Tetapi walaupun orang mengatakan ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, sekejam-kejamnya Jakarta masih ada seorang pemuda bernama Neza. Neza dengan segala keterbatasannya mengumpulkan anak-anak, melakukan satu gerakan untuk membantu anak-anak jalanan. Apa yang dilakukan oleh Neza dan bagaimana upaya dia dan perjuangan dia untuk bisa membantu anak-anak yang terpinggirkan. Untuk itu mari kita simak liputan berikut ini. Jakarta yang padat dan sesak seakan tidak menyisakan ruang bagi mereka yang kalah bersaing. Demi bertahan hidup, termasuk anak-anak harus bekerja dan terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Mengamen menjadi pilihan yang paling mudah bagi anak-anak untuk mengais rezeki. Namun terkadang, anak-anak yang hidup di jalan terbawa arus pergaulan dan tingkah laku yang kurang baik. Anak-anak yang hidup di jalan karena kurangnya perhatian orang tua disebabkan himpitan ekonomi menyita rasa kemanusiaan Nezatullah Ramadan. Menurut pemuda yang akrab dipanggil Neza, anak-anak yang hidup di jalan ini hanya perlu perhatian dan bimbingan agar mereka dapat hidup lebih baik. Di rumah petak ini, Neza mengawali kegiatannya memperdayakan anak-anak jalanan. Berbekal keterampilan dan keahliannya mendaur ulang kertas, alumni Politeknik Negeri Jakarta ini mulai mengajak anak-anak jalanan dan anak-anak yang kurang beruntung lainnya untuk diajari keterampilan membuat kertas daur ulang.
Di samping berbagai macam keterampilan, anak-anak yang bergabung di Nara Kreatif juga diberi bimbingan belajar secara gratis dan nantinya dapat mengikuti ujian penyetaraan. Kiranya yang tinggal untuk saat ini kurang lebih 9 orang. Itu anak binaan kita sebutnya. Dan selain daripada anak binaan ini, ada lagi yang namanya warga belajar. Warga belajar itu sendiri yang kita berikan pendidikan sekolah paket secara gratis. Itu kurang lebih ada 90 orang untuk saat ini. Anak tunggal dari pasangan Astarizal Munaf dan Erma Dewita ini ingin sepenuhnya membimbing anak-anak yang bergabung di Nara Kreatif. Setelah lulus pada 2013, sejumlah tawaran kerja dengan gaji yang tinggi menghampirinya. Namun tawaran itu ditolaknya karena niatnya untuk total di Nara Kreatif. Beruntung, Neza mempunyai orang tua yang pengertian dan orang tuanya selalu memberi bantuan tenaga maupun finansial untuk mendukung kegiatan-kegiatan di Nara Kreatif. Saya sebagai orang tua, apapun keputusan Neza ini saya dukung dengan segala doa. Apa sebagai orang tua ini apa yang bisa dibantu. Di usianya yang masih muda, pemuda kelahiran Padang 8 April 1991 ini telah memiliki pemikiran yang begitu mulia untuk memperdayakan anak-anak yang kurang beruntung. Jika makin banyak pemuda seperti Neza, maka persoalan anak jalanan makin mudah terpecahkan. Ya, itu tadi kisah tentang Neza. Nah, kini saatnya saya mengajak Anda untuk bertemu dengan Neza dan anak-anak jalanan di sana. Tapi sebelum itu, saya ingin membeli oleh-oleh untuk mereka. Assalamualaikum. Apa kabar? Oh, ini apa ini? Display. Kita lihat dulu ya, ketemu sama Mas Neza ya. Oh, ini dijual di kompleksku ini. Di pinggir jalan. Ini. Assalamualaikum. Apa kabar? Waduh, Pak Rizal ya? Oh, apa kabar? Terima kasih nih sama teman-teman. Apa kabar Ibu Erma? Oh iya, Neza. Waduh, apa kabar? Beli buah tadi ini. Ini buat anak-anak nih. Mas, buat anak-anak. Ini coba. Oh, ini tempatnya toh? Ya, ini tempat kita. Ini apa? Ini produk-produk hasil karya anak binaan, itu dari hasil pengolahan limbah kertas. Jadi pengolahan limbah kertas ini untuk lokasi kegiatan sosial di tempat kita, gitu Pak. Nah, yang mana kita untuk saat ini alhamdulillah sudah mempunyai warga belajar 90 orang yang kita sekolahkan secara gratis SD, SMP, SMA, bahkan teman kita ini udah kita kuliahkan sekarang beasiswa. Yang tinggal di sini ada 7 orang. 7 orang. Iya. Ini boleh lihat. Boleh, silakan Pak. Oh, ini bahan-bahannya ya? Ya, ini hasil kertas. Ya, ini kertas daur ulang. Yang ini daun asli nih Pak. Ini daun asli yang kita hilangkan klorofilnya dengan bakteri. Jadi untuk ibaratnya menambahkan nilai seni di kertas daur ulang. Kan kalau orang terpikirkan kan nilai kertas daur ulang itu kan monoton gitu-gitu aja gitu. Terus nantinya buat apa ini? Nah, ini kita aplikasikan ada wallpaper, terus juga produk-produk yang souvenir. Ya, ini wallpaper. Bagus dong. Nah, tapi sekarang kita wallpaper kita ini ada yang jauh lebih besar lagi. Ukurannya itu satu lembar itu 80 kali 60 Pak. Cuma memang nggak boleh kotor ya? Warna nggak boleh kotor. Nah, ini hasil-hasilnya. Motif-motifnya. Kalau ini di batang pisang. Jadi kita selain menggunakan kertas daur ulang, HPS, koran dan kardus, ya kita menggunakan batang pisang untuk pengerat si kertas itu sendiri. Keren-keren ini ya. Ini ada kertas, terus juga ini untuk orang pernikahan. Ini dari apa ini kali ini? Ini kita pakai proses batik, Bang.
Tapi bahannya kardus daur ulang juga? Ya, ini kan pakai serat, yang ini pakai batik. Gitu. Nah, kalau ini buat packaging, kayak kita beli bakery, beli makanan gitu ya. Nah, seperti itu. Mantap, bagus ini. Ini itu keluarga duafa, Teng Yatim Piatu Di sekitar sini. Bahkan ada juga yang dari Tangerang, anak binaan kita nanti kita kenalkan ada dari Tangerang. Ini tempatnya dapat dari mana ini tempatnya? Tempat ini kita disewakan oleh instansi per 1 tahun. Gitu. Ini ya. Jadi Sesudah 1 tahun? Dari 1 tahun kita mencari lagi. Nomaden, bangsa nomaden. Jadi mereka memfasilitasi tempat ini, tapi kalau operasional ya dari hasil pengolahan limbah kertas dan organik. Kita nanti kan ada budidaya cacing juga. Kalau guru-guru ini yang ngajar ngaji dari mana? Kalau untuk sekolah itu dari teman-teman mahasiswa. Kalau bapak ini tuh di salah satu SMP negeri ngajar, dan beliau pun juga sudah di beberapa instansi mengajarkan pendidikan agama. Ini ngaji, kalau yang ini Sekolah. sekolah apa ini? Ini sekolah paket, kejar paket. SD, SMP, SMA. Paket C. Iya, kalau ini kita paket C. Ini paket C. Nah ini anak-anak ini dari mana juga? Lingkungan sekitar, ada juga ini dari sekitar Taman Mini. Jadi nggak hanya menutup kemungkinan hanya yang di sini aja, Pak. Jadi Ya? Yang dari Ambon ada, nggak ada. dari Medan ada 2. Ambon, Medan. Jadi dari luar kota, bukan Ya, cuma ya. dari daerah sekitar. Sekitar. Jadi ya Syarat mulut untuk bisa belajar di sini atau hanya mau, Pak. mau aja Dengan syaratnya? mau dia gitu kan. Dan kalau dari persyaratan kita nggak ada, tapi kalau misalkan yang SMA berarti dia harus ada fotokopi ijazah SMP. Kalau Adi dulu dari mana? Dulu kamu dari mana? Saya baru lulus SMA terus langsung belajar sih sini. Belajar alhamdulillah, terus jadi pengurus juga di sini. Pengurus juga. Dan sekarang kuliah. Alhamdulillah bisa dikuliahin sama yayasan. Jadi mimpi besarnya apa ini, Neza? Mimpi besar kita itu